Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Ramadan dengan NPM 45231017 dari kelas ASDA. Izin menampilkan tugas besar saya, yaitu sistem informasi pembayaran listrik dengan materi struktur atau kelas menggunakan pointer, menggunakan struktur data linear yaitu queue dengan array, menggunakan sorting berupa bubble sort secara ascending, terus memiliki binary tree search, graph, BFS dan DFS. Oke. Yang pertama saya akan menggunakan library IOStream dan string, lalu menggunakan using namespace studio. Pertama-tama buat kelas untuk queue untuk antriannya dengan penentu akses private, itu ada integer pointer array untuk menyimpan data, terus integer front, rear, capacity, size. Jadi ini untuk tempatnya queue-nya nanti. Terus untuk di penentu akses public itu ada ada fungsi queue dengan parameter cap, yaitu kapasitasnya itu. Jadi kapasitas itu sama dengan cap, dengan array sama dengan new integer array capacity, dimana front sama dengan rear itu sama dengan -1, dengan size-nya itu sama dengan 0. Lalu membuat void enq, fungsi enq itu untuk menambah data kepada antrian atau queue dengan parameter integer data. Isinya itu jika is full maka mencetak queue penuh lalu kembali. Lalu jika is empty maka front itu sama dengan rear sama dengan 0. Namun jika tidak keduanya maka akan membuat circular queue atau membuat antrian yang lingkaran, yaitu membuat looping pada lingkarannya secara non-stop terus-menerus, dimana rear sama dengan rear ditambah 1 dibagi kapasitas. Lalu array dengan isi pointer rear sama dengan data, lalu size di increment size plus. Lalu ada fungsi deq untuk menghapus pada antriannya atau queue-nya. Jika kosong maka mencetak queue kosong dengan return-nya itu -1. Lalu menginisialisasikan data itu sama dengan array front, dimana front itu sama dengan rear, maka front sama dengan rear sama dengan 1. Jika tidak, itu front itu sama dengan front plus 1 dibagi kapasitas, itu membuat circular queue lagi. Lalu size min, lalu kembali ke datanya tadi di sini. Lalu untuk is full itu ada untuk mengecek apakah antrian atau queue-nya itu penuh apa tidak. Lalu kembali ke size, ke kapasitas. Lalu kalau misalnya bool is empty itu untuk melihat antrian kosong atau tidak. Jadi isinya return size sama dengan 0. Lalu juga fungsi display, yaitu menampilkan elemen-elemen antrian atau queue-nya. Di sini dijelaskan kalau kosong maka mencetak queue kosong lalu kembali. Namun jika ada itu akan mencetak elemen queue lalu membuat repetition for, di mana i sama dengan front. Jika i bukan rear maka loopingnya tadi itu secara circular queue-nya tadi ini i sama dengan i plus 1 dibagi kapasitas. Lalu mencetak array dengan ci. Setelah for-nya selesai maka mencetak lagi array yang dengan isi rear. Lalu membuat kelas pelanggan listrik, yaitu untuk kelas untuk menyimpan data pelanggan dan menghitung tagihan listrik dengan dengan isi kelas yang berpenentu akses private. Itu ada string nama, string alamat, integer penggunaan kilowatt per hour, integer tarif per kWh, dan integer total tagihan. Lalu dengan penentu akses public, yaitu ada pelanggan listrik yang berparameter string n, string a, integer p, integer t. Lalu didefinisikan di mana nama itu diwakilkan oleh n, alamat a, penggunaan kWh itu p, tarif per kWh itu t. Lalu dijelaskan bahwa total tagihan itu sama dengan hitung tagihan. Nah, hitung tagihan itu adalah fungsi yang kita buat di sini untuk menghitung total tagihannya, dimana kembali ke return
penggunaan kilowatt per hour dikali tarif per kilowatt per hour-nya. Lalu ada fungsi tampilkan info, yaitu tampilkan info data pelanggan, di mana sini terlihat ada nama, alamat, penggunaan kilowattnya, tarif per kilowattnya, dan total tagihan yang dimilikinya. Lalu sini kita buat getter juga untuk total tagihan, yaitu get total tagihan, dimana kita return ke total tagihan di sini. Lalu pun ada string ada getter nama untuk untuk getter untuk namanya sendiri itu ada string get nama, itu return ke namanya. Lalu membuat struktur node, yaitu struktur node itu untuk membuat simpul pada pelanggan listrik, yaitu pointer membuat objek data, lalu pada pointer node membuat objek left dan objek right di sini. Lalu node itu berisi parameter pelanggan listrik pointer dengan objek D, di mana D itu mewakilkan data, left itu null pointer, dan right itu null pointer. Lalu membuat kelas BST, yaitu binary search tree atau bit research, di mana penentu akses itu private, di mana kita buat objek pointer node dengan membuat objek root lagi, yaitu membuat akar baru dari bit research-nya untuk binary tree-nya, di mana kita buat fungsi untuk memasukkan node baru, di mana node pointer insert dengan berparameter itu node pointer buat objek node lagi, pelanggan listrik, data di sini. Nah, jika node itu sama dengan null pointer atau kosong, pointer kosong, maka kembali ke node itu berparameter data. Jika data gets nama dari node, data dan gets namanya itu, maka node di kanan itu kita masukkan node ke kiri, bukan di kanan. Node kiri itu memasukkan node ke kiri datanya. Jika tidak, node di kanan kita masukkan ke data node kanan. Lalu kembali ke node-nya lagi untuk membuat simpul tadi. Lalu ada juga node pointer to search, yaitu fungsi untuk mencari node berdasarkan nama tadi. Di sini if sama dengan node pointer dan node data get nama sama dengan nama, maka return ke node. Jika namanya itu persis, maka kembali ke search-nya tadi, search node ke kiri nama, jika else-nya itu ada search node ke kanan namanya lagi. Lalu ada fungsi display all, yaitu untuk menampilkan semua data pelanggan dalam bit research atau binary tree search. Di sini jika node bukan null pointer, jika node simpel itu tidak kosong, maka kita akan mendisplay all, di mana node-nya itu mulai dari kiri, mengambil dari kiri. Node-nya itu ada data dan tampilkan infonya tadi di atas. Lalu mendisplay all-nya, kita lalu mendisplay all dari node ke kanannya. Lalu pada kelas BST juga binary search tree itu ada penentu akses publik, di mana binary search tree-nya itu ada root pointer, yaitu konstruktor daripada root-nya ini sendiri. Lalu ada void insert, yaitu fungsi insert untuk memasukkan node-nya ke dalam root, yaitu root sama dengan insert root data. Lalu ada pelanggan listrik pointer search, yaitu mencari node berdasarkan namanya tadi, di mana node pointer sama dengan node, lalu mencari root berdasarkan namanya di sini. Jika node bukan null pointer atau tidak kosong, maka kembali ke node data, lalu kembali ke kosongnya lagi null pointer tadi. Lalu ada juga untuk display data pelanggan, sini ada void display all, yaitu kita akan display dengan parameter root atau akarnya. Keluar dari kelas BST kita ada fungsi bubble short, di mana pelanggan listrik dengan berparameter pelanggan listrik pointer, pelanggan listrik pelanggan dengan array kosong dan integer n, di mana perulangan ini bisa dilihat ini adalah fungsi dari bubble short sendiri untuk secara ascending, ya. Lalu kita membuat inisialisasi maksimal customernya, maksimal jumlah pelanggannya itu kita buat 100 saja untuk jaga-jaga buat kedepannya. Lalu ada juga integer customer graph yaitu dimana max customer yaitu buat agency list dari graph pelanggannya tadi. Lalu ada fungsi juga initialize graph dengan parameter 6 customer untuk inisialisasi graf pelanggannya sendiri itu sini. Lalu ada juga add connection, yaitu fungsi untuk menambah simpul.
dimana customer graph 1, customer graph 2 itu sama dengan 1, dan customer graph 2, customer 1 sama dengan 1. Lalu ini juga ada BFS traversal, yaitu fungsi untuk BFS-nya sendiri di sini. Ada juga untuk BFS, untuk DFS, maaf, DFS-nya itu di sini juga. Lalu masuk ke integer mainnya, kita ada string nama, string alamat, lalu ada juga integer penggunaan, tarif, kode tarif, pilihan, dan stored not index. Kita buat objek dulu dari antriannya, ngambil dari queue, antrian dengan kapasitas 100, lalu juga menginisialisasi pelanggannya untuk menyimpan objeknya, array pelanggan yang bersih 100 juga. Lalu ada juga untuk inisialisasi array untuk mencari pelanggannya tadi, yaitu found customer. Lalu kita mendeklarasikan kembali BST-nya menggunakan objek BST kecil. Lalu membuat jumlah pelanggan, inisialisasinya itu jadi 0 dulu untuk di awalnya. Lalu sini ada headernya, selamat datang di IC pembayaran listrik. Lalu masuk ke do-nya, kita akan diberi menu, yaitu 1, masukkan data pelanggan, tampilkan data pelanggan, cari data, hapus data, dan keluar. Lalu kita akan memilih menu yang berupa variabel pilihan ini, input pilihan. Lalu masuk ke dalam switch pilihan, jika kita memilih 1, maka kita akan disuruh untuk menginput nama pelanggan, alamat pelanggan, masukkan penggunaan listriknya, lalu memasukkan kode tarifnya, yaitu golongan 1 itu 15.000, golongan 2 25.000, golongan 3 50.000. Dimana golongan 1 itu tarifnya 15.000, lalu break. Case kedua tarifnya 25.000 lalu break. Case ketiga tarifnya 50.000 lalu break. Namun ketika ketiga kode ini tidak digunakan, yaitu di luar kode itu, maka akan mengeluarkan kode tarif tidak valid. Lalu kembali continue lagi untuk melakukan inputan ini lagi. Lalu membuat objek pelanggan listriknya lagi, ya, dimana jumlah pelanggan sama dengan new pelanggan listrik yang berisi nama, alamat, penggunaan, dan tarifnya. Lalu ada juga antrian.enqueue, yaitu memasukkan tagihan ke dalam antriannya atau queue-nya lagi di sini. Lalu ada BST insert, yaitu kita memasukkan data pelanggan ke binary search-nya, binary tree-nya. Lalu kita melakukan increment jumlah pelanggannya. Lalu menampilkan tagihan ditambahkan ke antrian. Lalu kita melakukan break, mulai dari awal lagi. Terus jika memilih case kedua, lalu memanggil fungsi bubble short-nya yang berisi pelanggan dan jumlah pelanggannya ini. Lalu diberikan informasi pelanggan, yaitu langsung diurutkan secara bubble short, secara ascending juga. Jadi jumlah pelanggan itu harus lebih dari 0. Jika lebih dari 0 itu, jika kurang dari 0, maka tidak ada pelanggan yang terdaftar atau kosong, belum dimasukkan datanya sama sekali. Namun jika sudah, maka akan menampilkan info berdasarkan pelanggan yang tadi di sini, secara repetition menggunakan for ini. Lalu ada juga untuk mendisplay atau untuk menampilkan antrian queue-nya tadi pada tagihan listrik, ini juga di sini. Lalu ada break, lalu masuk ke case 3, kita memasukkan nama yang dicari. Di sini dia juga ada inputan nama. Lalu kita membuat objek baru, bukan objek, kayak variabel baru yang mendeklarasikan itu untuk mencari di dalam binary search-nya itu found customer. Found customer itu sama dengan bst.search nama di sini. Jika found customer-nya itu nggak kosong atau null pointer, maka data pelanggan ditemukan lalu dicari dan ditampilkan data pelanggannya. Lalu start index-nya itu jadi dikurang dari min 1, jadi indeks pertama, indeks keduanya, bukan dari 0 lagi. Terus menggunakan repetition untuk menampilkan namanya juga. Lalu untuk penggunaannya itu ada BFS, yaitu untuk menjelajahi secara menggunakan graph, bukan hanya menggunakan binary search. Pertama-tama kita buat ininya dulu, inisialisasi array yang dikunjungi, max customer sama dengan false, ya. Lalu kita memanggil BFS untuk melewati graph yang udah kita buat tadi. Lalu ada DFS juga, kita buat sama kita tadi, kita buat inisialisasi array yang untuk dikunjungi DFS-nya nanti. Lalu memanggil DFS lagi untuk melewati graph yang sama yang udah dibuat tadi di sini.
Lalu jika tidak, maka indeks data pelanggan tidak ditemukan. Begitu. Sama juga kayak tadi, kalau misalnya data pelanggan tidak ditemukan secara binary search, maka ditampilkan data pelanggan tidak ditemukan. Lalu ada 4, itu ada menu untuk menghapus ya, kalau nggak salah, sebentar. Ya, untuk 4 itu menu untuk menghapus data dari queue, dari antriannya. Maka jika antrian nggak kosong, ya antrian is empty, maka data tagihan dengan antrian di queue itu jadi antrian pertama yang kita masukkan itu akan dihapus, langsung di sini dihapus. Karena queue itu menggunakan FIFO, yaitu first in first out. Jadi data yang pertama kali kita masukkan maka akan dikeluarkan pertama kali. Lalu jika jika kosong, jika benar, maka akan menampilkan antrian kosong lalu break. Di sini break. Lalu ada case 5, yaitu case untuk keluar dari program, yaitu langsung mengakhiri program, yaitu return 0. Lalu defaultnya itu ada pilihan menu tidak valid, lalu kembali ke break. Dimana while pilihan itu bukan dari 7, maka akan melakukan for perulangan ini untuk menghapus data-data pelanggan ini. Untuk delete pelanggan di sini. Kita akan melakukan perulangan ini untuk menghapusnya sejumlah data pelanggan. Lalu kembali ke return 0 untuk mengakhirinya. Kita lihat implementasinya di dalam codingan. Sini sudah saya siapkan. Kita masukkan dulu datanya. Data pertama namanya itu Andra dengan alamat Jakarta. Lalu penggunaannya itu 100 kW. Menggunakan tarif golongan kedua, yaitu 25.000. Maka tagihan akan ditambahkan ke dalam antrian. Lalu kita memasukkan data pelanggan lagi yang namanya Teguh, beralamat di Jakarta lagi. Dengan penggunaan masih 100, dengan golongan tarif itu 1, yaitu 15.000. Lalu kita masukkan lagi data, yaitu Ramadan, berlokasi Jakarta lagi, dengan pasti 100 juga, dengan golongan 3, yaitu 50.000. Lalu kita akan mencari mendapatkan data yang telah diurutkan tadi secara bubble sort dan ascending. Nah, kita lihat di sini, kita lihat dari yang paling kecil dulu ya. Teguh itu Jakarta 100 dengan tarifnya itu 15.000, maka akan menampilkan 1.500.000 sini. Lalu untuk pelanggan bernama Andra kita 100 dengan tarif KWH-nya 25.000, maka akan mendapatkan 2.500.000. Dan pelanggan bernama Ramadan dengan penggunaan 100 dengan golongan ketiga itu tarifnya 50.000, jadi 5 juta di sini. Elemen queue-nya dapat dilihat tidak berurutan secara bubble sort lagi karena belum diurutkan, namun secara masukannya tadi pertama tuh ada Andra dulu, jadi 2.500.000, lalu ada Teguh 1.500.000, dan Ramadan itu ada 5 juta. Lalu kita akan mencari data pelanggannya yang bernama Teguh. Maka data pelanggan ditemukan dengan urutan rincian seperti ini, dengan BFS traversal, yaitu BFS mengunjungi Teguh dan DFS mengunjungi Teguh lagi. Lalu kita coba bagaimana kalau kita menghapus tadi queue yang pertama tadi di sini. Kita hapus tuh ya 4. Maka kita akan menghapus tagihan dengan data 2.500.000 ini. Kita tampilkan lagi pada queue-nya. Nah, queue-nya di sini cuma sisa 2 lagi. Namun jika kita hapus 2 kali, pilihan menu 4 kali 4-nya 2 kali. Nah, kita dijelaskan bahwa 1.500 jutanya ini 1.500 ini dihapus juga. Lalu kita hapus lagi dengan 5 juta dihapus, maka kita akan menampilkan lagi datanya. Tagihannya queue-nya itu kosong. Kenapa gitu? Karena udah kita hapus. Lalu kita bisa keluar dari dari sistem informasi ini. Keluar sini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.